Pemirsa, sudah ada 17 orang yang ditetapkan sebagai tersangka penculikan dan pembunuhan Kacap Bank Muhammad Ilham Pradipta. Tapi masih ada yang belum terungkap. Salah satunya adalah penyuplai informasi soal data rekening dorman. Seberapa besar sebenarnya uang yang disasar dalam tindak kejahatan ini? Kita akan membahasnya dengan kriminolog Adrianus Meliala. Prof. Adrianus, selamat sore. Selamat sore Mbak Yohana. Ya, Prof, sampai dengan saat ini kan polisi juga sudah menyebut aktor intelektual penculikan dan pembunuhan yaitu tersangka C alias Ken dapat info tentang rekening dorman dari sosok S. Tapi kenapa ya, Prof, sampai saat ini S ini belum ditangkap dan juga masih diidentifikasi, dan kenapa juga harus butuh waktu lama untuk menangkap sosok S ini menurut Anda? Ya, itu saya kira soal teknis saja, Mbak. Tapi yang lebih penting lagi adalah siapa S tersebut. Saya menduga S tersebut adalah orang dalam, ya, orang dari apakah itu staf atau mantan staf dari bank tersebut yang mengetahui secara pasti mana rekening-rekening yang berkategori atau dapat diklasifikasikan sebagai dorman. Lalu kemudian dia memberitahukan kepada para aktor intelektual untuk kemudian melakukan satu cara dengan bantuan digital sehingga kemudian rekening yang tidur di dalam rekening saldo yang terdapat dalam rekening tersebut lalu kemudian bisa dipindah tangankan gitu. Nah, sampai di situ menjadi jelas bagi saya soal S dan juga para aktor intelektual. Nah, yang belum jelas dan belum dijelaskan oleh kepolisian tepatnya adalah terkait dengan kepala cabang yang kemudian menjadi korban. Nah, mengapa dia kemudian harus dikejar-kejar, lalu kemudian dibunuh, itu menurut saya masih banyak cerita yang belum diungkapkan oleh kepolisian. Saya sama sekali tidak bisa menerima pernyataan dari kepolisian, mungkin ini juga suatu move balon aja ya, atau testing the water saja, bahwa sebetulnya korban ini dipilih secara acak, secara random. Itu saya kira tidak masuk akal ya, mengingat sebagai seorang yang memiliki kepala cabang pembantu, dia punya otoritas untuk menginfokan kepada orang lain tentang mana rekening dorman, lalu kemudian ada berapa saldo yang terdapat dalam rekening dorman tersebut, dan kemudian lalu bagaimana atau otoritas untuk membuka rekening tersebut hingga kemudian lalu dapat dipindah bukukan ke rekening-rekening yang menjadi tujuan. Jadi dalam hal ini fungsi korban ini vital banget ya dalam rangka mensukseskan kerja daripada kelompok ini. Nah, tapi dalam hal ini kan hal itu yang belum kemudian diungkap oleh kepolisian. Demikian, Mbak. Nah, selain itu kan S ini juga disebut sebagai orang yang memberi informasi ke C ya, Prof, alias Ken, soal data rekening dorman yang nantinya akan dipindahkan dananya ke rekening penampung yang sudah disiapkan. Pertanyaannya siapa dan juga pihak mana yang bisa menurut Anda mendapatkan akses data rekening dorman di bank? Apakah bisa dilakukan oleh orang biasa atau seperti apa? Apakah masih ada peluang itu? Ya, kalau orang di luar atau outsider ya maka tentu mesti ada pemasoknya gitu ya, atau orang yang memberikan data tersebut dan dialah mesti orang dalam. Jadi dalam hal ini saya menduga bahwa S adalah orang dalam tersebut. Makanya tadi saya katakan bahwa dia mungkin orang dalam atau mantan orang dalam gitu ya, yang tahu pasti mana rekening-rekening yang akan dipindah bukukan. Coba kita lihat situasi begini, berapa dana yang diperlukan oleh C alias K alias DH gitu ya, terkait dengan membunuh saudara kepala cabang gitu ya, dibutuhkan atau paling nggak disiapkan uang ratusan juta, dan untuk itu maka nampaknya itu oke aja disiapkan begitu saja guna kemudian melenyapkan nyawa korban. Maka tentunya dalam kacamata ekonomi, maka hasil yang bisa diperoleh dengan cara memindah bukukan rekening dorman itu jauh lebih besar daripada sekedar biaya untuk membunuh, ya kan? Nah, untuk itu maka oke, dicabarin saja gitu ya dalam bahasa sehari-hari, dikeluarkan uang untuk kemudian mengontak para pembunuh ini dan kemudian membaginya dalam beberapa cluster. Toh ya kalau berhasil maka kemudian lalu si dorman ini kemudian lalu bisa menghasilkan uang. Nah, untuk itu maka jalan berpikirnya begini, Mbak, bahwa sebetulnya ada niatan dari pelaku ini menurut teori yang saya bangun ya, bahwa kelompok pelaku ini sebetulnya tidak ingin agar korban ini langsung dimatikan atau langsung dibunuh gitu ya. Jadi ingin dipaksa dulu atau ingin dibujuk dulu untuk kemudian memberikan otoritas guna membuka rekening tersebut, sehingga kemudian lalu saldonya bisa ketahuan dan terbuka, hal mana kemudian tinggal dipindah bukukan.
Maka dengan begitu pertimbangannya menjadi make sense. Di satu pihak ada dana yang harus dikeluarkan untuk membunuh si kepala cabang, tapi juga di pihak lain ada keuntungan yang bakal diperoleh. Sebab kalau misalnya si kepala cabang ini langsung dibunuh misalnya, untuk apa? Ya kan? Toh dalam hal ini hubungan antara S dengan C alias K dan juga dengan DH sebetulnya bisa langsung untuk kemudian bisa membuka rekening tersebut. Demikian. Nah, ini menarik dari keterangan Anda ini kan terkait dengan jumlah uang itu sesignifikan apa sih ketika kita harus mengetahui nilai jumlah uang itu yang sampai dengan saat ini belum diungkap oleh polisi padahal sudah ada belasan pelaku yang ditangkap. Apakah sebegitu demikian besarnya pun kalau besar atau kecil kenapa tidak diungkap saja? Prof, menurut Anda ini maknanya apa ya? Tentu dalam hal ini maka data tentang rekening Norman yang akan dibuka itu sepenuhnya ada pada S ya, yang tadi katanya memiliki akses tersebut. Dan saya duga bahwa X ini menjanjikan kepada semua kelompok, khususnya kepada aktor intelektual, bahwa isinya pasti banyak ya, pasti cukup untuk kita semua, begitulah kurang lebih. Sehingga kalau kemudian lalu sebagian diantaranya dipakai untuk membunuh kepala cabang ini, maka it's okay kan. Dengan kata lain, untungnya atau sisanya masih jauh lebih banyak dibanding dengan biayanya. Itu yang pertama. Yang kedua, nah kembali untuk apa sebetulnya membunuh kepala cabang? Ya, kalau kemudian dalam hal ini dengan bantuan S saja, lalu kemudian si para aktor intelektual ini sudah bisa mendapatkan uangnya. Di sini terdapat satu stepping stone atau satu blocking stone ya, gitu, yang berada di ranah yang menjadi kewenangannya sang kepala cabang. Ya, jadi betapapun si S ini mengetahui, tapi dia tidak punya otoritas untuk membukanya. Otoritas itu ada pada kepala cabang, maka kemudian si kepala cabang inilah diteror, dipaksa, diajak untuk ikut serta, ya, terlibat dalam kegiatan ini dan kemudian dia nggak mau ya, alhasil kemudian dia diteror dan pun ketika dia diculik sekali lagi bahwa sebetulnya dia tidak langsung ingin dibunuh tapi sebetulnya ingin diminta kesediaannya untuk kooperatif ya kerjasamanya, tapi kemudian ternyata nggak bisa juga ya, tetap kukuh pada tidak mau membantu kelompok ini, maka kemudian lalu vonis dijatuhkan untuk mengeksekusi yang bersangkutan. Demikian, Mbak. Nah, kalau dari keterangan Anda tadi, Prof, sebenarnya kan mudah begitu ya untuk kemudian mengurai dari kasus ini. Nah, tapi faktanya masih banyak celah-celah yang memang belum terungkap. Dari analisa Anda pribadi, ini sebenarnya kasus apa motif di balik layarnya, Prof? Ya, ini kan fraud ya, fraud yang dalam hal ini pasti ada unsur orang dalam dan orang luarnya, insidernya dan outsidernya. Maka kemungkinan ini sekali lagi dengan satu perkiraan-perkiraan ya, mengapa polisi kok seperti hati-hati betul ya, atau seperti seakan-akan muh balon ya, melontarkan satu teori untuk kemudian melihat pada reaksi publik gitu. Kemungkinan juga karena S ini sebagai orang dalam, demikian juga korban itu memang memiliki peran yang cukup besar. Kemungkinan misalnya keduanya memang mau sejak dari awal memang mau untuk mengakali rekening Norman tersebut dengan menyalahgunakan kewenangannya misalnya. Tapi lalu kemudian to a certain point kemudian lalu berubah pendapat. Ya, jadi saya kira itu yang mungkin perlu kita ketahui, apakah keterlibatan korban ini adalah sepenuhnya karena voluntary atau memang dari awal dia mau ikut terlibat tapi kemudian tiba-tiba berubah, atau dia memang tidak pernah mau, dia dipaksa untuk kemudian terlibat ya, sehingga kemudian lalu berakhir dengan penculikan ini. Jadi saya kira itu yang nampaknya masih membuat kepolisian lalu menduga-duga, karena memang dalam ini kelihatannya tidak ada fakta pendukungnya nih ya, tidak ada misalnya jejak telepon, jejak komunikasi, jejak WA di antara si korban dengan si aktor intelektual misalnya. Demikian juga hubungan komunikasi antara korban dengan S misalnya itu juga menjadi amat terbatas, sehingga sekali lagi polisi lalu hanya berada atau masih berada pada taraf menduga-duga tentang seberapa besar sih peran korban dalam hal ini terkait dengan fraud yang terjadi di antara dia, S, demikian juga C, K, dan juga DH. Demikian. Oke, Prof, terakhir Prof, dari kasus ini dan juga perkembangan yang kita dapatkan sampai dengan saat ini, menurut Anda ini sebenarnya tingkat kesulitan di tahap ini tuh sekarang ada di titik mana, dan juga berapa lama idealnya kasus seperti ini harusnya bisa sudah terungkap dan juga selesai begitu? Ya, inilah repotnya kalau misalnya tidak ada pertinggal alat bukti yang mendukung semua teori tadi ya. Kita harapkan misalnya ada jejak digital, tidak ada, atau jejak dokumen juga tidak ada, pengakuan dari korban itu tentu sudah meninggal,
dan kemudian pengakuan dari pelaku. Nah ini menarik nih, tentu dalam hal ini para pelaku tidak mau ya menginkriminasi atau membuat dirinya berada pada posisi berat ya secara tanggung jawab pidana. Maka tadi dia katakan kepada polisi bahwa sebetulnya mereka itu iseng-iseng berhadiah gitu ya, main acak saja ketika menculik si korban. Hal mana itu tidak make sense bagi saya. Masa iseng-iseng atau sekedar pilih-pilih saja menculik orang dan kemudian membunuhnya, itu kan satu hal yang tidak masuk akal. Namun dari segi para pelaku menjadi penting bagi dia untuk menjawab seperti itu untuk kemudian menghilangkan konteks berencana. Ya, karena dia mungkin tahu ya, bahwa kalau kemudian polisi memakai pendekatan 340 KUHP misalnya, maka yang bersangkutan semuanya kena hukuman pidana mati semua nih misalnya. Nah, tampaknya mereka sudah berkonsultasi dengan penasihat hukum untuk kemudian berusaha untuk mengelak tanggung jawab hukum dengan cara mengatakan bahwa mereka sebetulnya tidak punya hubungan langsung dengan korban, hanya karena acak saja begitu ya. Nah, di pihak lain polisi agak kesulitan untuk mencari satu fakta yang bisa memperlemah pengakuan dari korban ataupun memperkuat pengakuan korban. Nah, ini yang nampaknya membuat polisi masih hati-hati dalam hal ini. Demikian. Baik, terima kasih Prof. Adrianus Meliala untuk ulasannya dan informasinya bersama Metro hari ini. Kita tunggu terus update terkini terkait dengan kasus ini. Terima kasih Prof.